Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fatika Oktavia dengan NIM 64232340 dari kelas 647AH07. Pada pertemuan keempat kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi untuk mata kuliah manajemen keuangan di pertemuan 4. Untuk rangkuman yang pertama, yaitu ada analisa laporan keuangan. Yang dimaksud dari analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan. Analisis terhadap data keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan. Untuk analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Analisis rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Setiap orang akan mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performa suatu prestasi. Manajemen dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Yang kedua, bagi manajer kredit. Untuk rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan resiko potensial yang dihadapi oleh peminjam atau debitur, dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Yang ketiga, ada para investor. Para investor akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu, juga dapat dipergunakan untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanam di dalam perusahaan. Yang keempat, ada manajer perusahaan. Manajer perusahaan ini menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger atau disebut juga penggabungan dengan perusahaan lain. Selanjutnya ada manfaat dan penggunaan analisis rasio keuangan, yaitu manfaatnya sebagai analisa rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat penilaian kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, untuk manfaatnya, analisa rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, ada analisa rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Lalu selanjutnya, ada analisis rasio keuangan biasanya dikelompokkan ke dalam 6 kelompok rasio, yaitu ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio liabilitas, rasio kemungkinan menghasilkan laba, rasio pertumbuhan, dan yang terakhir ada rasio penilaian atau disebut juga dengan price earning ratio. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio, yaitu alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Untuk cara perbandingannya dapat dilakukan oleh para penganalisa. Yang pertama, membandingkan rasio sekarang atau present ratio dengan rasio-rasio waktu lalu atau rasio historis, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Yang kedua, untuk cara membandingkannya dari suatu perusahaan atau company ratio dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau rasio industri dalam waktu yang sama. Di sini ada macam-macam rasio keuangan, ada likuiditas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialisnya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. Atau dengan kata lain, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya.
Untuk pengukuran likuiditas perusahaan secara keseluruhan ada current ratio, ada cash ratio, ada quick atau asset ratio, lalu ada solvabilitas dan rentabilitas. Sekian rangkuman dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.